Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gunang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK yang bisa memberikan kita limit besar, kemudian tenor yang panjang. Dan juga sebelum kita mengajukan pinjaman online, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang harus kita persiapkan dan apa saja syarat-syaratnya yang harus kita persiapkan ketika kita mengajukan pinjaman online. Pastinya adalah eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif, nomor rekening atas nama sendiri, dan juga sudah memiliki penghasilan tetap. Dan yang memiliki persyaratan memiliki penghasilan tetap dan juga memiliki pekerjaan tetap biasanya itu akan segera di ACC oleh pihak pinjaman online. Karena jika kita ingin mengajukan pinjaman online, artinya kita sudah memiliki dana untuk membayar cicilannya setiap bulannya. Kecuali kalau kita memang tidak memiliki dana, jangan pernah mengajukan pinjaman online. Karena apa? Karena jika kita memaksakan diri untuk mengajukan di pinjaman online sementara kita tidak memiliki penghasilan ataupun penghasilan tambahan, itu sama saja kita menambah hutang piutang kita dan menjadi beban hidup kita. Sebaiknya jika pun memaksa ingin mengajukan pinjaman online, pakailah setengahnya untuk hal yang lebih produktif, misalkan untuk modal usaha, untuk tambahan jualan, ataupun untuk perkembangan ekonomi keluarga, ataupun untuk menambah usaha kita. Itu sih sah-sah saja, karena dari keuntungan usaha kita itu kita bisa membayar cicilan pinjaman yang sudah kita pinjam. Jangan pernah mengajukan pinjaman untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, misalkan ya untuk belanja, untuk membayar hutang, dan untuk hal-hal yang tidak sangat diperlukan dan tidak mendapatkan keuntungan untuk kita. Ya, semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa lebih berpikir jernih lagi jika ingin mengajukan pinjaman. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang katanya sih tanpa ditolak, tanpa ribet, dan pengajuannya pun juga sangat simpel. Ini merupakan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan juga mudah di ACC. Ya, kita langsung aja. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuannya. Oke, check it out. Hai guys, akan mereview tentang Bantu Saku. Nah, Bantu Saku ini adalah salah satu pinjaman online yang terpercaya dan juga sudah berizin OJK dan juga memiliki layanan memberikan kita dana tunai tanpa jaminan. Kemudian untuk Bantu Saku ini merupakan juga sudah terdaftar di peer-to-peer lending dan juga memiliki persyaratan yang sangat mudah dalam pengajuannya, tanpa jaminan, kemudian pinjamannya cicilan, kemudian ada pelayanan pun juga sangat berkualitas, data-data kita aman dan terpercaya, dan memberikan kita penawaran pinjaman yang lebih eksklusif. Nah, kemudian untuk produk pinjamannya, mereka memberikan kita pinjaman dana tunai dari 1 juta sampai dengan 20 juta rupiah dengan jangka waktu 91 sampai dengan 180 hari. Kemudian untuk bunganya adalah 36% per tahun dan tidak ada tambahan biaya apapun. Nah, kemudian untuk persyaratan kita mengajukan di Bantu Saku ini, yang pastinya sudah memiliki eKTP, warga negara Indonesia, memiliki penghasilan tetap, dan juga memiliki pekerjaan tetap. Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di pinjaman Bantu Saku ini. Sebelumnya teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu dokumen yang dibutuhkan, eKTP, juga nomor rekening dan nomor ponsel yang aktif.
Kemudian untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Bantu Saku yang ada di Play Store. Silakan diinstal aplikasinya dan ditunggu proses installnya selesai. Namun setelah proses installnya selesai dan juga sudah ada aplikasinya terpampang di aplikasi di handphone kita, artinya itu proses installnya sudah selesai. Silakan teman-teman klik dan langsung buat akun untuk Bantu Saku, karena sebelum kita buat akun kita tidak bisa mengajukan pinjaman online. Jadi untuk pembuatan akun kita menggunakan nomor ponsel yang aktif, di mana nanti nomor kode OTP-nya akan dikirim ke SMS ataupun ke WA kita. Nah setelah itu barulah kita bisa mengajukan pinjaman setelah akun kita aktif. Nah kemudian di beranda awal kita akan dinampakkan ya jumlah limit pinjaman yang akan kita pinjam. Sebelum kita proses pengisian data, teman-teman berpikir terlebih dahulu berapakah limit yang akan teman-teman pinjam, karena nanti ketika kita sudah pengajuan, nanti limitnya keluar, ternyata teman-teman tidak sanggup membayarnya, nanti terjadilah gagal bayar dan nilai scoring teman-teman tidak baik di mata perpinjolan. Jadi pikir terlebih dahulu berapa limit yang akan kita pinjam, kemudian setelah memutuskan jumlah limit yang dipinjam, barulah kita mulai pengisian data. Nah untuk pengisian data itu hampir sama saja dengan pinjaman online lainnya, yaitu adalah ada pengisian data diri, di mana untuk data diri ini kita harus mengisi data-data sesuai dengan di eKTP ya, di eKTP yang kita upload. Nah kemudian juga ada data pekerjaan. Di data pekerjaan inilah kita bisa melihat, perusahaan bisa melihat berapakah limit yang cocok untuk kita, apakah ketika kita dalam pengajuan untuk limitnya sudah sesuai dengan penghasilan kita atau tidak. Namun ingat teman-teman ya, kita boleh memiliki hutang itu tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita. Jadi jika kita memiliki hutang lebih dari 30%, artinya itu keuangan kita sudah tidak sehat. Jadi di sana kita bisa mengukur apakah kita ini cocok untuk mengajukan pinjaman online, apakah kita cocok diberikan limit yang besar atau tidak. Jadi kita mengukur dari kemampuan kita membayar, bukan dari kemampuan kita meminjam. Nah kemudian dari data pekerjaan inilah mereka bisa melihat pekerjaan kita di mana, kemudian penghasilan kita setiap bulannya berapa, dan juga tanggal gajian kita berapa. Nah kemudian ada juga setelah kita mengisi data pekerjaan, kita barulah mengisi data kontak darurat, dimana untuk data kontak darurat ini sangat penting juga kita memberikan nomor ponsel yang aktif atau yang valid, karena ini berfungsi untuk ketika kita gagal bayar ataupun kita mengalami keterlambatan pembayaran cicilan, maka ketika nomor ponsel kita tidak bisa dihubungi, maka yang dihubungi adalah nomor kontak darurat. Usahakan nomor kontak darurat ini yang digunakan adalah nomor yang valid atau yang aktif. Biasanya jika kita mengalami keterlambatan pembayaran dan juga nomor ponsel kita tidak bisa dihubungi, maka mereka akan mengirimkan rincian total pinjaman kita ke kontak darurat. Kemudian terakhir kita mengisi verifikasi wajah. Verifikasi wajah ini berfungsi apakah ketika kita mengambil gambar wajah kita apakah sudah sesuai dengan di eKTP. Kadang ada ya mereka mengupload eKTP-nya, namun ketika verifikasi wajah bukanlah orang yang mengajukan ya, jadi berbeda orangnya. Ini bisa mengakibatkan pinjaman kita tidak di ACC atau ditolak. Jadi harus orang yang sama, harus dokumennya sama, kemudian yang pinjam itu memang harus kita sendiri, bukan orang lain. Nah terakhir kita mengisi nomor rekening bank. Untuk nomor rekening bank juga harus nama sendiri, tidak bisa diganti dengan nama orang lain. Oke teman-teman, itulah review sekaligus edukasi tentang pinjaman online dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Tetap gunakan pinjaman online ini lebih produktif agar teman-teman tidak terbebani dengan hutang pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.